Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, sehat, sempat, serta nikmat bisa beribadah di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Teriring salawat beserta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabat, keluarga, pengikut beliau yang senantiasa istiqamah meniti jalan yang telah beliau tinggalkan, yang telah beliau wasiatkan, sehingga kelak kita semua berharap mudah-mudahan bisa mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Media sosial sudah menjadi hal yang tidak mungkin untuk dipisahkan dari manusia-manusia modern saat ini. Orang-orang banyak menggunakan media sosial untuk berbagai tujuan. Mulai dari sekedar ikut-ikutan tren, atau memperluas pergaulan, atau bahkan untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Namun demikian, shaimin shaimat rahimakumullah, bermedia sosial terutama sekali di saat kita semua sedang menjalankan ibadah Ramadan, perlu kita perhatikan rambu-rambu etika dan batasannya, agar jangan sampai hal-hal yang kita lakukan dengan memanfaatkan media sosial justru nanti akan merusak atau bahkan menghilangkan nilai puasa, nilai ibadah Ramadan yang kita lakukan. Oleh karenanya, setidaknya kita perhatikan rambu-rambunya, batasannya, etikanya. Di antaranya yang pertama, mari kita teliti sebelum menyebarkan informasi melalui media sosial. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik kepada kalian dengan membawa sebuah naba'un, berita yang sangat penting, fatabayyanu, maka klarifikasi, cek terlebih dahulu sebelum kita konsumsi dan kita sebarkan. Kenapa demikian? Boleh jadi antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalian akan menimpakan sebuah kaum dengan musibah sebab ketidaktahuan kita terhadap kebenaran informasi. Lalu setelah itu terjadi, fa'altum nadimin, kita akan menjadi orang yang menyesal terhadap apa yang sudah kita lakukan. Maka shaimin shaimat rahimakumullah, ayat ini berbicara tentang satu kisah di mana sahabat Nabi Al-Walid bin Uqbah radhiyallahu an yang Nabi utus untuk memungut zakat dari Banil Mustalik. Setelah beliau melihat dari kejauhan Banil Mustalik, orang-orang di sana yang sedang siap-siap menyambut kedatangan utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau salah sangka, di dalam hatinya menyangka orang-orang itu akan mencegah, bahkan berniat membunuh beliau. Sehingga beliau kembali ke Madinah bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan kepada Nabi?
mana'uni an sadaqatihim. Orang-orang Bani Mustalik telah mencegah aku untuk mengambil, memungut zakat infak sedekahnya. Mendengar cerita daripada Al-Walid bin Uqbah, tentu sahabat-sahabat Nabi, begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam marah. Kemudian hampir-hampir diutus satu pasukan perang untuk melawan, untuk memberi peringatan Bani Mustalik yang tidak mau bayar zakat. Kalau tidak ada klarifikasi antar kedua orang ini, orang-orang dari Bani Mustalik dan pasukan yang diutus Rasulullah SAW, yang kebetulan kemudian bertemu di luar kota Madinah, saling klarifikasi. Ternyata Al-Walid bin Uqbah telah salah sangka, bukan bermaksud membunuh atau mencegah mengambil zakat, tapi justru orang-orang di sana ramai ingin menyambut datangnya utusan Rasulullah SAW. Setelah diklarifikasi, turun ayat ini untuk menegaskan kepada kita semua orang yang beriman agar hati-hati mengkonsumsi dan menyebarkan informasi. Cek dulu kebenarannya, dari mana sumbernya, serta muatan informasi tersebut sebelum disebar dan dikonsumsi oleh banyak orang. Sha'imin sha'imat rahimakumullah. Yang kedua yang kita perhatikan dalam bermedia sosial di tengah bulan Ramadan adalah mari kita hindari segala bentuk penggunaan media sosial yang mendukung penyebaran hoax, penyebaran fitnah. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amila bihi, falaysa lillahi hajah min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa-siapa di antara shaimin shaimat, kita semua, yang dalam puasanya tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan zur. Kata Imam As-Suyuti, Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala mengatakan yang dimaksud dengan qaulaz zur adalah perkataan bohong, dusta, fitnah. Wal 'amila bih, beliau menerangkan lalu beramal dengan qaulaz zur adalah berbuat kerusakan yang didasari dengan fitnah, membangun permusuhan yang didasari dengan fitnah dan perkataan yang dusta. Maka apa kata Nabi SAW? Mereka yang puasa tidak meninggalkan qaulaz zur wal 'amila bihi, maka Allah tidak butuh pada perbuatannya meninggalkan makan dan minum. Allah tidak butuh pada puasanya. Ini adalah ancaman yang sangat besar, sangat berat dari Rasulullah SAW. Maka mari kita teliti, kita hati-hati, jangan sampai media sosial yang kita miliki digunakan untuk menyebarkan fitnah dan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, mari dengan media sosial kita, jangan sampai media sosial yang kita miliki ini memuat ar-rafath dan al-laghaw, hal yang sia-sia dan hal yang mengandung porno aksi atau pornografi. Nabi SAW tegaskan, laisa siyam minal akli wasyarab. Bukanlah puasa itu hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Innamas siyam, hanya saja puasa, minal lagwi warwafat, dari perbuatan yang sia-sia dan juga dari perbuatan yang mengandung porno aksi dan pornografi. Akhirnya shaimin shaimat rahimakumullah, mari kita lebih bijak dalam bermedia sosial, hindari kabar hoax dan fitnah. Hati-hati dalam menyebarkan informasi dan bersihkan media sosial kita dari hal yang sia-sia serta hal-hal yang mengandung porno aksi dan pornografi, agar puasa kita menjadi puasa yang bernilai sehingga kelak di akhir Ramadan ini kita menjadi insan yang bertakwa sesuai dengan tujuan puasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat untuk semakin menambah ketakwaan dan kehati-hatian kita dalam bermedia sosial di bulan Ramadan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.